Tapi keyakinan itu datang atas dasar apa? Atas dasar wahyu yang datang kepada mereka. Jadi orang-orang beriman, sekalipun mereka belum melihat surga, mereka belum melihat neraka, mereka belum masuk ke dalam surga, tapi karena mereka yakin dengan ilmu yang datang kepada mereka, yang asalnya dari Al-Quran dan hadis, maka mereka mengimaninya. Ini yang disebut dengan ilmul yakin. Ada yang disebut dengan ainul yakin. Ainul itu artinya mata. Ainul itu artinya mata. Maknanya apa? Kalau yang ainul yakin, mereka baru mau percaya apabila mereka melihat hal itu. Jadi kalau mereka itu tidak melihatnya atau tidak mampu dibuktikan dengan anggota tubuh, maka mereka itu tidak meyakini hal tersebut. Dan ini kebiasaannya orang-orang musyrikin, sebagaimana yang ada di dalam ayat ini. Tahu tidak, ainul yakin ini merupakan bagian iman yang sama dengan hewan. Dia sama dengan hewan. Misalnya ada kucing di sini, lalu kita semua ada duduk sama-sama juga di sini. Misalnya ini ya, ada kucing, ada kambing, ada ayam di rumah ini. Di bagian belakang rumah ini ada kebakaran. Oke, ada kebakaran. Lalu ada yang memberikan informasi ke kita, ada kebakaran di bagian belakang rumah. Maka apa yang kita lakukan? Kita sebagai orang, sebagai manusia yang sudah ilmu yakin, walaupun belum melihat kebakaran itu, maka kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Ya, walaupun belum terlihat ke kita kebakaran itu. Dan ini merupakan caranya orang atau keimanannya orang-orang beriman. Jadi keyakinannya orang-orang beriman. Beda dengan hewan. Hewan itu kalau misalnya ada kebakaran di bagian belakang rumah ini, mereka itu tidak akan keluar sampai nanti mereka itu baru melihatnya. Gitu ya. Jadi hewan itu seperti itu. Ainul yakin, mereka baru meyakini apabila mereka baru melihatnya. Ada yang hakul yakin. Hakul yakin itu dia sudah merasakan. Jadi dia sudah melihat, lalu yang kedua itu dia sudah merasakan. Dan hakul yakin ini baru akan terasa oleh mereka para penghuni neraka ketika mereka itu masuk ke dalam neraka. Jadi ketika mereka masih di dunia, mereka kan tidak meyakini, tidak ada ilmu yakin. Mereka itu yakin dengan sesuatu itu apabila nanti melihatnya. Gitu kan? Ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka sudah melihat apa yang diberikan peringatan kepada mereka, dan mereka sudah disiksa juga. Di situ baru mereka itu hakul yakin, sebenar-benar dengan keyakinan. Jadi ini perbedaan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Makanya sampai orang-orang kafir itu meminta kepada Nabi untuk ditunjukkan itu mukjizat seperti itu. Tes. Oke. Kayaknya bagus begini ya. Oke, lanjut. Dan sebenarnya begini, kalau ada yang meminta, sebagaimana orang-orang musyrikin, mereka ingin meminta untuk membuktikan sesuatu dari Nabi, sebenarnya itu cara mereka menolak Nabi. Jadi cara mereka itu menolak Nabi. Dan ini ada di dalam kehidupan kita. Kebanyakan ada orang yang dimana sudah diserukan untuk menjalankan perintah sholat atau perintah ibadah yang justru datang dari lisan mereka. Mereka meminta untuk dibuktikan apa manfaat dari sholat itu. Biasanya ada seperti itu. Jadi mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang menyuruh mereka, tolong buktikan sesuatu dari sholat itu yang bisa memberi manfaat bagi kami.
Nah, ini kalau ditarik pada kehidupan kita ayat ini. Kemudian Allah katakan, Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang meminta mukjizat tersebut. Allah menyuruh mengatakan ini. Allah dengan perkataan, sesungguhnya aku hanya menurut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Jadi mukjizat itu dia bukan merupakan haknya para nabi. Mukjizat itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para nabi tidak punya hak terhadap mukjizat, dan juga para nabi tidak bisa menentukan mukjizat tersebut. Ini sebentar akan ada kaitan dengan Al-Quran, karena kita bicara tentang mukjizat. Ini baru pengantar ini untuk dibawa nanti ke Al-Quran, insya Allah. Lanjut. Sebagaimana Nabi Musa ketika dia sudah berada di hadapan lautan, maka di situ Nabi Musa itu terdiam. Karena memang Nabi Musa itu tidak memiliki hak terhadap mukjizat tersebut. Ketika Nabi Musa berada di hadapan lautan dan dia sudah terdiam, pengikutnya di belakang sudah mengatakan kita akan mati. Lalu kemudian kata Nabi Musa, tidak, aku bersama dengan Tuhanku, kata Nabi Musa. Di situ kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya. Jadi tongkatnya itu disuruh untuk dipukul di batu di pinggiran lautan itu. Apakah Nabi Musa sudah tahu ketika dipukulkan tongkat itu akan terbelah lautan tersebut? Belum. Nabi Musa belum tahu. Jadi Nabi Musa itu hanya tahu sekedar perintah yang Allah berikan kepada dia. Wahai Musa, pukul. Selepas Nabi Musa pukul, terbelah lautan. Itu pun di saat itu Nabi Musa juga kaget. Ya, terlihat mukjizat yang begitu besar, terbelahnya lautan. Jadi lautan itu cukup dalam. Ada yang menyebutkan dia sampai terbelah dalam beberapa jalan. Jadi bukan hanya terbelah satu jalan saja. Walaupun ada yang menyebutkan terbelahnya satu jalan ya, tapi ada yang menyebutkan terbelah beberapa jalan. Nah, terbelah beberapa jalan dari lautan. Nah, di lautan itu yang akan mereka lalui. Baik, kembali lagi kepada mukjizat. Dan mukjizat ini hanya terjadi satu kali. Tidak akan terjadi berulang kali, termasuk pada nabi tersebut. Jadi hanya terjadi satu kali, termasuk pada nabi tersebut, dan tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Artinya apa? Peristiwa terbelahnya lautan di masa Nabi Musa itu hanya terjadi satu kali, dan tidak pernah terjadi sebelum Nabi Musa dan setelah Nabi Musa, bahkan sampai hari kiamat. Tentang Nabi Isa mukjizatnya itu yang paling terkenal ya. Yang paling terkenal itu menghidupkan orang mati. Kemudian menyembuhkan orang buta yang dari lahir. Itu kan mukjizat yang terkenal. Kemudian menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit. Apakah itu terjadi berulang kali? Tidak. Dia hanya terjadi satu kali. Jadi bukan berarti Nabi Isa itu setiap ada orang mati, dia datang ke situ, lantas dia kasih hidup lagi orang-orang itu. Tidak. Jadi mukjizat itu hanya terjadi satu kali di masa Nabi Isa untuk membuktikan bahwa dia ini benar-benar Nabi. Jadi fungsi mukjizat itu untuk membuktikan bahwa Nabi ini yang diturunkan wahyu, dia memang merupakan benar-benar Nabi. Gitu ya. Sayangnya orang-orang Kristen itu salah dalam memahami hal ini. Sehingga mereka itu seringkali bikin acara. Acara itu acaranya besar. Lalu ada pendeta itu di atas panggung. Ada pendeta di atas panggung.
Lalu pendeta itu biasanya sudah bikin ini kayak rekayasa begitu. Ada orang yang naik kursi roda itu di bawah di pinggir pendeta itu. Lalu pendeta itu akan mengatakan helikopter. Ya. Ini kata-kata mereka, paham ya? Mereka sering katakan, mohon maaf ya, haleluya. Tiba-tiba yang ada di kursi roda itu bisa langsung berdiri. Kan seringkali kita lihat acara seperti itu kan. Dulu acara itu ada di RCTI jam 1:30 setelah acara sergap. Sergap itu yang waspadalah. Nah, setelah acara sergap itu ada acaranya orang-orang Kristen. Nah, acaranya itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka itu salah dalam memahami mukjizat. Salah dalam memahami mukjizat. Sebentar. Ini baru pembahasan tentang penyebutan ayat tentang mukjizat ini. Maka sekarang kita tarik. Kalau mukjizat di masa, jadi orang-orang musyrikin itu kan mereka meminta mukjizat, mereka meminta sesuatu yang ajaib, yang terlihat wah seperti itu. Makanya kemudian Allah menyebutkan di dalam penggalan berikut, hada basairum min rabbikum. Ini adalah basairum. Basairum itu sebagaimana yang sudah kita bahas, ya hujah yang mampu untuk membuka mata hati kita. Absara yang kita bahas kemarin ya, ro'a, kemudian nadhar, dan yang ketiga itu absara. Nah, absara di sini basairu. Basairu dalam makna konteks ayat yang kita bahas itu adalah hujah. Artinya Al-Quran itu mampu untuk membuka hatinya kita. Nah sekarang, tadi kan pembahasannya tentang mukjizat. Oke, pembahasannya tentang mukjizat. Di dalam penggalan ayat ini, Allah tidak menyebutkan Al-Quran. Tapi secara terjemahan, basairu itu langsung dia diartikan atau dimaknai dengan Al-Quran. Apa alasannya? Alasannya, orang-orang musyrikin kan di penggalan pertama, mereka itu meminta mukjizat kepada Nabi supaya mereka itu bisa yakin, bisa beriman kepada Nabi, bisa terbuka hati mereka. Jadi mereka meminta, wahai Muhammad, jadikanlah tanah ini menjadi tanah yang subur. Atau, wahai Muhammad, berikan kami kebun yang lebat, yang subur. Permintaan mereka ini wajar mereka meminta seperti itu karena apa? Menurut mereka, kalau ada tanah subur itu sangat luar biasa, karena kan mereka hidup di padang pasir kan? Mereka hidup di padang pasir. Bahkan permintaan yang tadi, mereka minta supaya orang tua mereka itu dihidupkan kembali. Ini mereka minta ini dengan alasan supaya mereka menjadi kuat keyakinan mereka, atau mereka akan menjadi terbuka hati mereka untuk mengikuti Nabi. Oke, apa yang kemudian Allah inginkan atau bantahan Allah terhadap mereka? Allah katakan, hadza basairu mir rabbikum. Kalau hanya sekedar untuk membuka hati, maka Al-Quran itu basairu. Allah palingkan mereka dari permintaan mukjizat yang mereka minta itu kepada Al-Quran. Jadi Allah palingkan mereka, mari perhatikan Al-Quran ini. Dia lebih besar daripada mukjizat yang mereka minta itu. Al-Quran ini lebih hebat dari apa saja yang mereka minta. Bahkan kalau dalam bahasa kita, atau kita cermati dari mukjizat Nabi-Nabi terdahulu, Al-Quran ini lebih hebat dari tongkatnya Nabi Musa yang mampu membelah lautan. Al-Quran dia mampu membelah hati manusia. Oke, Al-Quran ini lebih hebat dari kapalnya Nabi Nuh. Kalau kapalnya Nabi Nuh menjadi wasilah di mana Allah menyelamatkan mereka dari banjir yang besar, maka Al-Quran ini menjadi wasilah
yang bisa menyelamatkan manusia dari banjirnya kezaliman, perbuatan syirik maupun perbuatan dosa. Jadi Allah suruh mereka itu memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran kemukjizatannya itu berlaku sampai hari kiamat. Kalau tongkatnya Nabi Musa, misalnya begini, ada di hari ini, dikirim ke Gorontalo, lalu kemudian dipajang di Taruna ini dipajang ini tongkatnya Nabi Musa. Saya mau tanya, berapa banyak orang yang mau datang ke sana yang mau lihat? Banyak kan? Jangankan tongkat, coba lihat. Sampai ada isu rambutnya Nabi Muhammad itu dicium-cium. Isu itu padahal tidak jelas riwayatnya apakah itu memang benar-benar rambutnya Nabi. Ya kan? Ada sampai yang bilang sendalnya Nabi Muhammad. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada perahunya Nabi Nuh dipajang di mall misalnya, dipajang di mall. Maka orang-orang akan berbondong-bondong ke situ untuk melihat perahunya Nabi Nuh itu. Pernah lihat siapa dulu yang dulu terkenal ini, yang anak kecil berpegang batu, yang berpegang batu yang dari petir ini? Ponari ya. Bayangkan orang datang ke dia berapa banyak hanya dengan batu itu. Jadi hanya dengan batu itu orang-orang itu datang ke dia meminta keberkahan, bercuma dicelup-celup batu itu. Maka di sini Allah katakan tidak seberapa mukjizat yang mereka minta dan mukjizat yang telah terjadi dulu pada nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena tongkatnya Nabi Musa itu selepas terbelahnya lautan selesai, dia menjadi tongkat biasa lagi. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran disebut mukjizat, pemberlakuannya sampai hari kiamat. Bisa kita lihat sebagaimana yang saya ibaratkan tadi, kalau ada tongkatnya Nabi Musa maka orang-orang akan datang. Oh, Al-Quran ini, Al-Quran yang ada di rumah kita, orang tidak lihat itu sebagai sesuatu mukjizat, barang yang luar biasa ini barang. Kenapa orang tidak melihat itu sebagai barang yang sangat luar biasa? Karena orang tidak mampu melihat di mana mukjizatnya Al-Quran itu. Orang anggap cuman karena sebagaimana, bacaan-bacaan buku biasa. Sekedar, jangan ini Al-Quran. Jangan, hanya karena jangan saja. Orang tidak bisa, kenapa jangan Ustaz? Jadi bagian mana itu kelebihan daripada Al-Quran? Orang tidak mampu mau menjelaskan itu. Padahal Al-Quran itu secara kaidah bahasa Arab, apalagi yang sudah sebagian kecil ya, kita sudah belajar bahasa Arab Quran. Sebagian saja yang kita sudah pelajari, sudah banyak yang kita lihat, ternyata Al-Quran ini gagah sekali kaidah bahasanya, ya kan? Seperti itu. Kemudian Allah katakan di sini, mir rabbikum. Ini hujah atau Al-Quran ini dari Tuhan kalian. Kalau misalnya begini, orang dapat surat dari orang penting sebagaimana presiden. Lalu kemudian orang dapat surat dari anak-anak. Misalnya ada kertas ada jatuh begini. Baru orang tanya ke anak itu, apa itu? Oh, itu kertas Ustazah, ada jatuh dari motor. Sebentar ya. Oke, mohon maaf, kita putus-putus. Oke, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa Allah sampai menyebutkan mir rabbikum dalam ayat ini? Ini begini ibaratnya. Ada kertas, ada kertas yang tiba-tiba jatuh di jalan. Lalu ketika kertas jatuh di jalan itu, kita tanya ke anak kecil yang dapat lihat kertas itu, kertas apa itu, Uti? Maka anak kecil bilang, oh ini Ustazah, kertas ada jatuh dari mobil, dari auto angkot. Nah, dari auto angkot. Apa responnya orang? Orang bilang, oh iya. Orang tidak akan lagi balia itu. Ya, mungkin orang ada untuk membalia tapi tidak
lebih banyak kalau ada kertas-kertas begitu kurang kasih biar, begitu kan, kurang akan kasih biar. Tapi berbeda kalau misalnya tiba-tiba orang itu dapat surat dari presiden. Oke, orang dapat surat dari presiden. Ketika orang dapat surat dari presiden itu, apalagi di sampul surat atau di amplop surat itu tertulis khusus bagi orang. Jadi tertulis surat itu khusus bagi orang, dicantumkan orang penama. Maka orang akan sangat antusias. Orang akan sangat antusias untuk membuka surat dari presiden tersebut. Oke. Apa kaitan dengan min rabbikum di dalam ayat ini? Allah ingin menarik perhatiannya orang dan menarik kesadarannya orang bahwa Al-Quran itu dari Tuhannya orang. Jadi dari Tuhan yang menciptakan orang, sebagaimana presiden tadi. Maka harus ada antusias ketika orang itu membaca Al-Quran, karena pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan pesan yang dia itu tujuannya untuk ketorang. Tujuannya itu untuk ketorang. Makanya sampai Allah katakan berrobbikum. Nah sekarang begini, isi surat itu. Kalau misalnya isi surat setelah orang buka, ternyata isinya itu bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Orang lihat bahasa Inggris, apa yang orang mau bikin, orang pasti akan membacanya, iya kan? Tapi orang baca itu tidak mengerti apa isinya. Karena orang kan tidak bisa bahasa Inggris. Jadi orang buka suratnya ternyata bahasa Inggris. Orang bisa baca, tapi orang tidak mengerti. Akhirnya apa? Orang tutup itu kertas ulang. Nah, ketika orang tutup, kertas itu orang simpan. Kenapa orang simpan? Orang bilang bahwa ini merupakan surat dari presiden. Oke, surat dari presiden. Untuk isinya orang belum tahu. Oke, yang terkuat, yang paling kuat hanya orang tahu kertas itu dari presiden. Oke. Dan begini ya, ternyata isi surat yang dari presiden itu, dibaca oleh mereka. Saya mau bawa Al-Quran dulu. Jadi Al-Quran pula seperti itu terkadang dengan apa yang orang jaga beken. Orang nih baca Al-Quran, orang tilawah Al-Quran. Karena orang tidak memahami isi apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ini, orang sekedar mengagungkan Al-Quran itu hanya dari Tuhan. Ini merupakan kitab suci, dia dari Tuhan. Orang tidak begitu tahu apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Sama dengan kayak tadi presiden. Orang agungkan hanya sebatas label dia dari presiden. Secara maknanya orang tidak tahu. Padahal begini. Tiba-tiba ada orang yang bisa bahasa Inggris. Lalu kemudian dia datang ke rumahnya orang. Baru orang bilang, saya ini dapat surat dari presiden 1 tahun lalu. Oh, baru dia bilang, coba saya mau baca. Baru orang bilang, iya baca kemari. Saya juga ini melihat itu surat, saya kurang begitu mengerti karena dia bahasa Inggris. Oke? Ketika dia baca, temannya orang ini baca yang bisa bahasa Inggris, dia bilang begini, ini DP pesan dari presiden ini, kamu ini dapat hadiah oto. Oke, kamu ini dapat hadiah oto. Apa yang terjadi? Maka dia bilang, oh iya, dapat hadiah oto. Iya, dapat hadiah oto ini, bahwa kamu tidak mengerti. Oke? Nah, ini baru dia tahu setelah dia disampaikan isi dari surat presiden ini. Oke, Al-Quran itu ada banyak kabar gembira yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Sayangnya,
Orang tidak mampu untuk merasakan kegembiraan yang Allah kabarkan pada orang, karena orang tidak mengerti makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekedar kegembiraan itu adalah ini wahyu dari Allah. Untuk pesannya orang tidak begitu mengerti. Oke, kemudian Allah katakan, jadi fungsi Al-Quran yang pertama di dalam ayat ini, basairum, dia sebagai hujah untuk bisa membuka hati seseorang. Kemudian Allah katakan, fungsi yang kedua Al-Quran itu wahudan, dia sebagai petunjuk. Nah, petunjuk itu ibarat maps. Tadi rata-rata orang datang ke sini lewat-lewat. Tadi orang lewat-lewat. Tadi saya dapat lihat di depan saya itu di Sri Olinsi juga tak lewat. Baru beberapa lagi tak lewat. Ibu siapa? Ibu Lisna juga tak lewat ya. Nah, ada beberapa tak lewat. Lisa soal? Belum ada Ustaz. Oh, tidak ada Lisa. Oh iya. Baik, ada yang beberapa tak lewat. Nah, gini. Jadi Al-Quran itu ibarat dia maps. Kalau maps itu begini. Maps, untuk melihat maps itu ada tiga golongan, ada 3 orang ini. Yang pertama, dia diberi maps, baru mau datang kemari. Saya tanya, kalau ada orang yang dia kirim akan maps di grup, baru dia tidak baca, dia mau sampai ke sini atau tidak? Dia tidak akan sampai kan? Oke, sekarang ada yang kedua, dia dikirimi maps. Orang yang kedua, ini kan wahudan, kita bicara tentang petunjuk. Orang yang kedua, dia dikirimi maps. Dia baca ini maps. Sayangnya dia tidak terlalu begitu mengerti dengan jalan yang ada di sini. Dia tidak terlalu begitu mengerti mana jalan mau masuk ke jalan Palma. Dia tidak terlalu begitu mengerti. Tapi dia bisa membaca. Dia bisa baca ini maps. Apakah orang seperti ini bisa sampai? Maka jawabannya juga tidak. Dia bisa membaca, tapi dia tidak mengerti. Siapa yang bisa mengerti adalah orang yang membaca dan mengerti apa yang dia baca. Jadi ketika dikirimi maps, dia mampu untuk membaca maps itu dan dia mengerti maps ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang bisa sampai ke rumah ini. Maka begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu Allah katakan hudan. Ada orang yang tidak membaca Quran, dia Muslim, dia meyakini Al-Quran itu sebagai kitab sucinya, sebagai pedoman, tapi dia tidak baca, maka dia tidak akan sampai pada tujuan dia diciptakan. Ada orang yang kedua, orang yang dia baca, dia tilawah, dia tahsin, tapi dia tidak mau untuk mempelajari lebih dalam dari makna-makna apa yang dia baca. Maka dia pula tidak akan sampai pada tujuan diciptakannya Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran ini. Dan yang akan bisa sampai itu hanya mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan berupaya dan berusaha untuk memahami apa yang mereka baca. Makanya Al-Quran itu kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Asr, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu kan yang Allah sebutkan pertama iman, illal ladina amanu. Yang kedua amal wa amilu. Yang ketiga itu saling nasihat menasihati. Itu kan urutannya. Ini memang urutan tingkatan ini. Tapi ada satu hal yang tidak disebutkan di sini tentang ilmu. Jadi begini ya. Ilmu agama itu bisa menguatkan iman, mendatangkan rasa takut di dalam hati, kemudian mendatangkan rasa cinta yang lebih kuat kepada Allah. Dan kalau iman sudah kuat, akan menjadikan dia itu semangat dalam beramal. Jadi dia akan semangat dalam melakukan amal soleh, sholat rajin, pergi ke kajian rajin, ikut tahsin tilawah rajin, dan lain-lain dia akan rajin. Landasannya tadi, ilmu tadi. Kalau dia sudah amalnya rajin,
pasti dia akan terdorong untuk mengajak orang lain. Mungkin dia tidak mampu untuk berdakwah, tapi dia itu memberikan sumbangsi dengan mengajak orang pada hal-hal yang baik, sebagaimana kita di kesempatan kali ini. Makanya kaitan ilmu tadi, coba lihat, orang kalau sudah tidak pernah lagi belajar, tidak pernah lagi tarbiyah, tidak pernah lagi ikut ta'lim atau belajar secara pribadi, pasti imannya itu lemah. Dia semua gampang-gampang. Mohon maaf ini ya, walaupun dia bukan wajib, yang tadinya dia bercadar, dia mulai buka cadarnya. Yang tadinya mungkin dia bersembunyi di sosmed, dia mulai menampakkan dirinya di sosmed. Yang tadinya mungkin dia pakai nasyid atau pakai ayat-ayat Al-Quran di setiap postingannya, mulai dia muncul dengan musik-musik Islami katanya. Baru pakai, pokoknya dia mau foto, mulai mau foto, mau selfie dan seterusnya, untuk memperlihatkan bahwa inilah wanita soleh. Mungkin begitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi. Kalau iman lemah, maka amal jadi akan lemah. Akhirnya apa? Kita dapati ada perempuan berjilbab besar karena sudah tidak mau lagi belajar, imannya sudah lemah, so tidak jaga sholat. Ada yang mengaku begitu, ada yang mengaku, dia mengaku sama istri saya, dia bilang, "Apaan ini so tidak jaga sholat." Aduh, so tidak sholat tapi bercadar. Dibayangkan ini, tidak sholat tapi bercadar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Itu karena apa? Karena pengaruh ilmu tadi. Jadi Al-Quran dan hadis itu sebagai penguat iman, dan itu akan mempengaruhi amal seseorang dan semangat seseorang di dalam berdakwah. Penentuannya seberapa dekat dia dengan Al-Quran, maka akan mempengaruhi apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian Allah katakan begini, fungsi yang ketiga dari Al-Quran itu adalah warahmatu, warahmah. Rahmah itu artinya adalah kasih sayang. Jadi Al-Quran itu apabila kita pelajari, apabila kita tadaburi, kita akan tahu kasih sayang yang besar yang Allah beri kepada kita. Kalau kita tadabur ya, dengan rahmat itu akan membawa kita pada rasa takut kepadanya, akan menguatkan rasa cinta kita kepada dia. Rahmat itu, jadi rahmat itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Kemudian Allah katakan liqaumi yu'minun, dan Al-Quran ini hanya akan bisa menjadi basairu, hudan dan rahmat. Allah pakai kata li di sini. Li itu pengkhususan. Jadi ada li di sini, dia pengkhususan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau benar-benar beriman. Karena ada orang begini, di dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang ke-27, Allah katakan ada orang yang Allah berikan hidayah dengan Al-Quran atau perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, dan ada orang yang Allah sesatkan dengan perumpamaan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa artinya? Ada orang yang dimana ketika dia membaca Al-Quran, tujuannya untuk bisa dekat dengan Allah. Orang seperti ini liqaumi yu'minun. Oke, demikian ya. Jadi liqaumi yu'minun. Ada orang yang dia itu mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Ada orang yang disesatkan dengan Al-Quran juga, karena memang niat awal itu dia membaca Al-Quran untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang kemudian ayat yang berikut, ayat ke-204. Masih semangat ini, masih mengerti ini yang saya bilang ini? Insyaallah semangat. Masuk ya apa yang saya bilang ya? Oke, kemudian yang berikut Allah katakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ini ayat yang seringkali orang jaga dapat dengar. Kata Allah, sekarang begini, Allah kasih cara. Kan fungsi Al-Quran orang sudah bahas tadi, basairu, hudan dan rahmah. Bagaimana caranya supaya bisa orang mau dapat
bagaimana supaya Al-Quran ini bisa orang dapat dari tiga, bisa menjadi hudan, bisa menjadi basairu, lalu kemudian yang ketiga bisa menjadi rahmah. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi sudah dibahas, liqaumi yu'minun. Ketika orang masuk ke Al-Quran, niatnya itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama, orang mau untuk bisa mendapatkan yang tiga tadi. Yang kedua kata Allah, supaya bisa orang dapatkan tiga yang tadi, wa idza quri al-Qur'ana, apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u, maka dengarlah. Allah sebut di sini fastami'u. Ini balago ini kalau dalam kaidah bahasa Arab. Beda dengan fasmi'u. Dapat dengar suara hujan kan? Ya. Itu fasmi'u. Nah, suara hujan itu yang orang dengan fasmi'u. Kalau fastami'u, orang itu mendengar dengan seksama. Misalnya begini, ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang akan bilang ke orang anak-anak atau orang pasar, diam kesana dulu, kau dengar siapa yang meninggal. Itu fastami'u. Kalau fasmi'u, semua bunyi ini orang dapat dengar. Bunyi oto, ada musik di luar sana, ada rintikan hujan, itu fasmi'u. Orang dapat dengar, tapi orang tidak memberi perhatian. Maka kata Allah, supaya orang dapat tiga dari fungsi Al-Quran yang tadi, fastami'u, dengar dengan seksama apabila dibacakan ayat Al-Quran. Dan makna dibacakan ayat Al-Quran yaitu apabila diberi makna-makna ayat Al-Quran kepada kita. Dan Allah katakan Quri'a. Quri'a itu dia fi'il majhul. Fi'il majhul itu tidak pusing siapa yang menyampaikan, tidak pusing siapa yang membaca. Pokoknya yang penting yang dibaca Al-Quran, maka kita harus memberi perhatian. Kita harus memberi perhatian. Sama juga dengan saya yang mau menjelaskan ini. Siapa ti Ustadz itu? Pasti ada yang bertanya begitu. Dari mana ti Ustadz itu dan seterusnya. Yang paling penting adalah Quri'ah, isinya, ya, bukan orangnya, tapi isi yang dia sampaikan. Itu yang paling penting. Makanya kemudian Allah katakan Quri'ah. Siapapun yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, maka kita harus fastami'u. Kita harus mendengarnya dengan seksama. Dengan itu kita bisa mendapatkan yang tiga tadi. Kemudian Allah katakan ansitu. Ansitu itu artinya adalah diam. Orang supaya bisa menyimak, tidak mungkin orang bisa menyimak sambil berbicara. Makanya orang bilang, diam ke sana dulu, mau dengar apa itu pengumuman yang di masjid. Itu ansitu. Ansitu itu diam ke sana dulu, mau dengar apa yang dia bilang di masjid. Gitu ya. Karena ada yang badiam, yang dia tidak menyimak. Jadi ada yang badiam, yang dia tidak menyimak. Misalnya ada orang yang kayak tadi ada pengumuman di masjid orang kematian, baru dia ada badiam, ada dua badiam. Orang ada tanya sama dia, siapa yang meninggal tadi itu? Dia bilang, iya, siapa ya? Tahu ya? Nah, dia ada badiam, tapi dia tidak menyimak. Jadi bukan ansitu itu. Kalau badiam sekedar diam, dia namanya adalah sakata. Sakata itu dia diam, tapi dia tidak sekaligus menyimak. Kalau ansitu, dia diam sekaligus menyimak. Nah, maka orang supaya bisa mendapatkan tiga fungsi dari ayat Al-Quran, ansitu juga diam dengan tadi astami'u, sambil kemudian orang menyimak. Makanya yang di sini, yang duduk di sini ada sekitar 15 orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya sebutkan tadi di sekarang ini adalah yang pertama, liqaumi yu'minun, orang yang datang kemari niatnya karena Allah untuk bisa mendapatkan atau memahami Al-Quran. Ini yang pertama. Itu yang bikin ini. Yang kedua, siapa? Orang yang
Fastami'u dan ansitu. Tidak apa-apa buka HP sekali-sekali. Tapi kalau dari awal pertemuan sampai terakhir mau buka HP, nah itu tidak mau apa itu. Tidak mau apa itu apa yang akan dijelaskan. Karena tidak ada fastami'u wa ansitu. Biasanya apa yang ada dijelaskan tadi? Ini Ustaz. Nanti saya mau WA Ustaz. Oke ya, gitu ya. Ini seringkali pernah dapat dengar ayat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu. Ada kaidah fikihnya di sini. Ada kaidah fikih. Jadi kalau misalnya kalau mau sholat, ya kalau imam membaca, orang cukup diam saja. Tapi dalam kaidah fikih atau madhab Imam Syafi'i, mereka katakan tidak. Mereka berdalih dengan tidak sah sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya tidak mau masuk terlalu dalam karena kita mau fokus pulang dari sini. Insya Allah kita bisa memberi perhatian lebih terhadap Al-Quran ini. Orang mau dapat lihat Al-Quran ini sebagaimana orang balia, bahkan bisa lebih ya, bisa lebih orang balia tongkatnya Nabi Musa, bisa lebih daripada itu. Kemudian yang berikut ayat yang ke 205 ya? Iya, 205. Kata Allah dalam ayat ini, masih ada ya? La'allakum turhamun. Nah, kemudian kata Allah, la'allakum turhamun, agar kalian itu memperoleh rahmat. Ya, jadi Allah berikan penguatan lagi. Dengan wa'an situ fastami'u, orang bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Siapa yang hafal surat jin di sini? Kan ada yang takwin di sini, pasti hafalannya sudah jin. Qul uhiya ilayya annahus tama'a. Ya kan itu kan? Nafaro minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Coba lihat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a. Jadi istama'a, mereka mendengarnya dengan seksama. Apa yang kemudian terjadi? Maka mereka mengatakan Qur'anan ajaba. Menakjubkan sekali ini Qur'an. Jadi kalau orang itu mau dengar dengan fastami'u, baru orang akan mau dapat di mana hal yang sangat menakjubkan dari Al-Quran ini. Seperti itu. Sebagaimana jin, jin saja mereka bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-205, Allah katakan, wadhkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhan kalian di dalam hati kalian. Allah katakan. Di sini dimaknai dengan zikir. Oke, zikir itu ada dua. Zikir itu ada zikir yang sebagaimana pengertiannya secara khusus. Zikir setelah sholat, zikir pagi petang, itu zikir. Zikir dengan ucapan subhanallah walhamdulillah. Kalau sekarang kan sore, amsayna wa amsamul kulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai seterusnya. Itu kan zikir khusus. Oke, zikir umum, pokoknya dalam Al-Quran itu zikir itu dimaknai dua. Dalam Al-Quran itu zikir secara umum, khusus, ada zikir secara umum. Umum itu apa? Apa saja aktivitas yang dimana dia mengingat Allah, maka itu zikir. Jadi baca Al-Quran itu zikir, sholat itu zikir. Bahkan ketika dia berdagang, dagangannya itu dia perhatikan kehalalan dan keharamannya, maka dia juga sedang berzikir. Ini makna zikir secara umum. Oke,
Di sini Allah kemudian menyebutkan zikir itu harus menghadirkan hati, bukan sekedar di lisan saja. Zikir itu ada 3 tingkatan juga. Zikir itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dari zikir itu, ini yang paling afdol ini. Yang paling afdol ketika kita sudah ingat Allah, lalu kemudian kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir paling afdol. Ada zikir yang di bawah daripada itu, yaitu zikir yang dimana dia baru diingatkan, berzikir, baru di situ dia itu berzikir. Jadi karena memang sebelumnya dia tidak memiliki iman, dia tidak memiliki iman yang kuat ya, jadi dia harus diberi peringatan untuk berzikir. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang berzikir tapi tidak ada sama sekali di dalam hatinya. Jadi kayak misalnya dia membaca zikir setelah sholat, subhanallah, 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 cuma begitu saja. Jadi tidak sampai ke dalam hatinya. Maka ini tingkatan terendah dari zikir itu. Jadi hanya sekedar di lisan tapi tidak sampai ke hatinya. Ada juga misalnya kalau kita rajin zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Misalnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni qul lahu wa la taqilni ila nafsi tarfat ayn. Karena memang sudah kita hafal, kita baca itu begitu saja. Kita tidak berupaya untuk memahami dari apa yang kita zikirkan itu, dari yang kita baca itu. Maka zikir seperti ini berada pada zikir tingkatan paling bawah. Untuk itu kalau kita mau berzikir, mau zikir pagi ataupun zikir petang, upayanya itu ada kita baca terjemahan minimal itu. Jadi kita baca terjemahannya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghfir li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau menyerahkan kepada kami urusan kami walaupun hanya sekedar sekedar mengedipkan mata. Jadi seluruh urusan kami serahkan kepada engkau. Jadi zikir itu harus seperti itu. Kita harus minimal memahami apa yang kita lapaskan. Apa kaitan dengan Al-Quran? Maka kaitan dengan Al-Quran, perintah lagi sebagaimana yang di awal. Dalam hal masalah kita membaca Al-Quran, karena dia merupakan bagian daripada zikir, diupayakan kita memahami apa yang kita baca. Diupayakan kita mengerti dari apa yang kita baca di dalam ayat Al-Quran itu. Kalau begitu rugi dan sia-sia orang yang baca Al-Quran dan tidak memahami Ustaz. Tidak rugi dia, cuman kurang sempurna. Kenapa disebutkan tidak rugi? Karena ada motivasi dari Nabi. Siapa yang membaca ayat Al-Quran, satu hurufnya itu diberikan 10 pahala. Bahkan dalam hadis yang lain, siapa yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, maka dia akan diberi balasan 2 pahala. Bukan 1 tapi 2. Karena apa? Karena semangatnya. Karena dia mengulang-ulangi bacaan Al-Quran itu. Dia berupaya berusaha untuk mempelajarinya. Adapun orang yang lancar, kata Nabi, dia akan bersama dengan para malaikat. Nah, jadi kita ketika membaca Al-Quran dan belum memahami, jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Tetap ada manfaatnya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Hanya saja apabila kita memahami ayat Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi sempurna bagi kita sebagai pedoman hidup kita. Kemudian berikut, Allah katakan dalam ayat ini, sedikit tanya kalau tidak, tadarru'an wa khafifah, dengan merendah diri serta dengan perasaan takut. Dengan merendah diri serta dengan perasaan takut. Jadi ketika kita berzikir itu, karena di sini kaitan membaca Al-Quran, maka kita harus merendahkan diri kita. Al-Quran itu ibarat air. Ya, Al-Quran itu ibarat air. Dia tidak akan bisa turun kecuali kepada hati yang mereka merendahkan diri mereka atas Al-Quran tersebut. Jadi kalau orang ini merendahkan dirinya orang, tapi merendahkan diri ini bukan ke manusia ya, tapi kepada Allah, kepada Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan sampai sama orang punya hati.
Karena orang punya hati ini ibarat wadah, tempat. Namanya wadah supaya kalau bisa terisi, dia harus berada di bawah dari apa yang nanti akan diisi itu. Dan ibarat hati juga, hati supaya bisa hidup Al-Quran, maka orang harus pastikan orang punya hati ini itu ibarat tanah yang subur. Jangan tanah yang tandus. Karena kalau tanah yang subur, tanah yang tandus dulu ya, mau dia hujan berapa kali pun, sebagaimana di Arab, dia tidak akan bisa tumbuh apapun di situ. Itu kenapa ada orang yang dia berikan peringatan, diberi nasihat dari Al-Quran, dibacakan Al-Quran kepadanya, tidak mau masuk-masuk. Karena apa? Hatinya itu ibarat tanah yang tandus. Kalau orang punya hati itu sebagaimana tanah yang subur, hujan sedikit saja pasti langsung mau tumbuh kemari itu rumput. Makanya kemudian Allah sebutkan, fadzakir, bagaimana di dalam surat Al-A'la? Fadzakir innama anta fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi mereka yang hati mereka itu subur. Tapi kalau mereka tidak, hati mereka itu tandus, maka tidak berlaku ayat ini bagi mereka. Makanya kita harus pastikan orang hati ini subur. Ya, orang hati ini subur, begitu. Gitu ya. Nah, jadi ketika mau datang ke mana ini? Kenapa di jalan Delima ada pembahasan Al-Quran? Karena Al-Quran itu orang datang. Jadi biasanya ada yang langsung bertanya, Ustaz apa itu? Cari-cari tahu misalnya. Jadi orang perhatian dari apa yang dia sebutkan, apa yang dia sampaikan. Ketika yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu baru ditinggalkan. Gitu ya. Ada lagi berkaitan dengan rasa takut. Rasa takut itu banyak macamnya di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama khauf, yang kedua itu khosyah, yang ketiga itu wajilat qulubuhum. Ada di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Jadi wajilat itu rasa takut juga. Bedanya apa? Begini, bedanya dalam Al-Quran ini disebutkan. Kalau khosyah, rasa takut yang ingin dekat dengan Allah. Ya, rasa takut yang ingin dekat dengan Allah. Kalau khauf, rasa takut ingin menjauh. Makanya kemudian Allah sering memberikan peringatan orang dengan neraka. Jadi orang takut dengan neraka dan orang ingin jauh dari neraka itu. Takut dengan anjing, itu khauf. Makanya ada yang salah, anak-anak bilang, orang tua bilang pada anak begini, jangan takut dengan setan, takut itu dengan Allah. Itu anak-anak langsung bingung. Abi, kalau orang takut dengan Allah berarti orang harus menjauh dari Allah. Ya kan? Karena gini, takut dengan sesuatu yang orang ingin menjauh, dia khauf. Adapun orang takut kepada Allah itu dia khosyah. Rasa takut di mana orang tetap ingin dekat. Takut kepada orang tua itu khosyah. Tidak mungkin kan kalau orang takut kepada orang tua baru langsung pindah rumah. Ya kan? Makanya disebut dengan khosyah. Adapun wajilat qulubuhum itu takut merinding. Jadi kayak merinding sekali. Misalnya ada orang kalau misalnya berjalan baru dia bilang, Ustadz ada ini di situ. Tunggu ya, saya mau izin dulu ini sama yang online. Orang bisa hubungi saya ya. Oh iya. Oke, kita lanjut. Jadi wajilat itu kayak misalnya ada orang kecelakaan di jalan, baru orang itu udah merasa takut. Jadi rasa takut itu yang sampai merinding sekali itu disebut dengan wajilat qulubuhum. Gemetarlah hati mereka, takut sekali. Itu wajilat qulubuhum. Nah, jadi rasa takut ini akan mendorong seseorang akan semakin lebih dia beriman kepada Allah. Gitu. Kemudian Allah katakan wadunal jahri minal qaul, dan
dengan tidak pula menyaringkan suara. Ini dalil di mana kalau mau berzikir itu tidak perlu orang menyaringkan suaranya orang, cukup senyap saja. Ada di dalam hadis Nabi, 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di akhirat itu tidak ada naungan kecuali bagi 7 orang ini. Di antaranya adalah dia yang berzikir kepada Allah atau mengingat Allah dalam kesendiriannya, lalu dia meneteskan air matanya dan rasa takutnya kepada Allah itu semakin tinggi. Jadi berzikir dengan suara yang lirih. Begitu juga kalau mau berdoa. Jadi sekalipun orang mau berdoa, ada sholat dengan orang punya pasangan, sholat tahajud ini, tidak usah doa kencang-kencang. Ya Allah, kasih baik kamar saya ke suami. Baru dia jadi imam. Itu tidak mau baik-baik dia. Karena yang tahu dan yang mampu merubah orang ke hati itu cuma Allah. Tidak usah kasih dengar. Jadi kasih ya Allah, kasih baik kemarin saya punya hati, punya suami. Ini ada sholat sama-sama, habis sholat maka lain lagi. Dia bilang kemarin bagaimana anak Allah? Anak Allah bagaimana? Sampai aku bantah. Padahal baru habis sholat tahajud ini. Baru kemudian Allah katakan wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang lalai. Janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari Al-Quran. Dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu lalai. Dia itu lalai. Kalau dosa yang dilakukan oleh iblis kan dia sombong. Nah, 2 dosa ini menjauhkan seseorang dari Al-Quran. Kalau sombong, ya orang tahulah dia tidak mau mendengar Al-Quran. Dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Itu sombong. Tapi kalau lalai bagaimana Ustaz? 1 hari scroll TikTok terus. Hampir misalnya 2 jam. Scroll tidak ada manfaat. Ini lalai. Ini lalai. Dan ini dosanya Nabi Adam ini. Sampai dia lalai mengingat Allah. Sampai dia lalai mengingat Allah dan dia kemudian terjerumus pada perbuatan dosa. Itu kenapa sampai orang-orang yang lalai scroll sosmed lama sekali, 1 jam, 2 jam. Apa yang ada pas setelah itu? Paling kalau yang sekarang saya dapat dengar, saya tidak tahu apa dia nama orang jaga masjid itu di Shirley. Siapa di Shirley ini? Nanti ya mungkin sebagian orang belum tahu tentang anak mantu. tentang anak mantu. Nanti ada baca tentang anak mantu. Ada orang masuk Shirley. Kasus mertua itu yang baru-baru. Akhirnya apa? Orang sibuk, ada yang pro, ada yang kontra, pokoknya bahasanya orang itu bakalai. Padahal yang bakalai ini di Shirley itu orang bakalai di komen. Subhanallah. Jadi jadi lalai dari Al-Quran. Jadi Ustaz Allah lalai balik. Ustaz Allah tahu. Ustaz Allah tahu kan? Ustaznya Bali ya. Saya itu lihat Facebook, tiba-tiba di Shirley ini. Saya cari-cari, baru ada yang masak cukup panjang. Oh, ternyata pembahasan mertua ini. Mertua. Kemudian ayat terakhir 206 Allah katakan innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an ibadatihi. Kata Allah, kalau kalian mau tidak pun beriman kepada Allah, ketahuilah bahwa ada makhluk yang senantiasa beriman. Siapa dia? Atau siapa mereka? Adalah para malaikat. Artinya begini, orang ini mau beribadah, orang ini mau beramal, itu kembali ibadah itu ke orang. Karena bagi Allah tidak ada pengaruh orang beribadah ini. Dia tetap maha kuat, dia tetap dengan kesempurnaannya, dia tetap dengan mahanya. Makanya semua ibadah itu kembali manfaatnya bagi kita sebagai manusia. Tidak kembali manfaatnya kepada Allah. Begitu. Allah kasih ingat di sini. Kemudian wa yusabbihunahu, dan para malaikat itu senantiasa menyucikan Allah, walahu yasjudun, dan mereka itu senantiasa taat, menundukkan atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kita tutup di 17.35 atau setelah itu saya harus masuk lagi di online. Ada pertanyaan disilakan. Allah.
Ustaz, itu ada absen di atas anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sore ini kami mendapat ilmu begitu banyak. Kemudian ada pertanyaan kami Ustaz. Kami ini setiap hari itu membaca Al-Quran dari juz 1 setiap hari. Tapi kami tidak memahami arti dari yang kami baca itu. Kira-kira bagaimana ini? Apakah kami dapat pahala juga atau bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau kita baca Al-Quran dan kita belum memahaminya, tetap kita dapat pahala. Sebagaimana janjinya Nabi, 1 huruf dikalikan 10. Siapa yang membaca terbata-bata ditambah atau diberi pahala 2. Kalau yang lancar bersama dengan para malaikat. Tapi ini harus disempurnakan dengan memahami, mentadaburi. Bagaimana yang kita buat di kesempatan kali ini. Kelas-kelas tadabur itu masih sangat jarang. Kelas-kelas tadabur itu masih sangat jarang. Padahal tadabur seperti ini, insya Allah itu sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Begitu. Jadi tetap manfaatnya tetap ada, besar dia manfaatnya. Cuman untuk disempurnakan, kita berupaya dan berusaha untuk mempelajarinya. Berapa lama Nabi berdakwah? Sepanjang usianya. Maka berapa lama kita mempelajari Al-Quran? Sepanjang usia kita. Jadi tidak boleh kita berhenti. Kalau begitu tidak ada guna baca Quran tanpa ditahu. Bukan tidak ada guna. Tetap berguna. Dapat pahala. Cuman langkah selanjutnya yang kita buat adalah ikut kelas-kelas tadabbur. Jadi supaya kita ada upaya untuk memahami ayat-ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Kata Ustazah yang dari seberang sana, setiap kita baca Al-Quran tidak sesuai dengan lafaz, maka itu dosa. Huruf demi huruf yang kita baca tidak sesuai dengan ucapannya, itu adalah dosa. Akhirnya saya jadi trauma, saya takut dosa. Ustaz, tolong solusinya. Terima kasih. Ketika misalnya ada ustazah itu bilang itu dosa, di bagian mana dia dosa? Coba tanya. Yang tahu di bagian mana dia dosa, yang belajar bahasa Arab Al-Quran. Ibu Atika kan? Ya, hanya beda doma dengan fathah, beda sekali maknanya. Jadi ketika ditanya bagian mana dia dosa ustazah. Kalau dia tidak belajar bahasa Arab Al-Quran, hanya akan dia bilang beda maknanya. Maknanya di mana yang beda? Ya, jadi beda maknanya di mana yang beda, gitu. Memang fatal sekali, ibu, dari yang kalau kita salah baca itu memang fatal sekali. Tapi bukan berarti ketika kita salah, lantas tidak boleh kita itu baca Quran, kan begitu. Makanya kemudian Rasulullah memberikan motivasi. Siapa yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, artinya terbata-bata itu pasti ada kemungkinan salah. Pasti ada kemungkinan salah di situ. Maka karena ada kemungkinan salah, dengan motivasi Nabi, tidak boleh kita berhenti untuk membaca Al-Quran. Tetap kita harus semangat untuk membaca Al-Quran. Tapi juga ditambah satu semangat lagi. Ditambah semangat untuk mempelajari tajwidnya, memperbaiki tajwidnya, dan mengikuti kelas-kelas tahsin. Kalau sudah kuat tahsin, ikut kelas-kelas bahasa Arab Al-Quran. Begitu. Ada lagi yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Tadi Ustaz jelaskan 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Tapi baru satu poin yang Ustaz jelaskan, bisa dijelaskan keseluruhannya Ustaz?
Syukran. 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Pokoknya dia suka sekali masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, pasti bukan pacaran ya, tapi suami istri yang karena sekarang itu yang sekarang ada yang beralasan aku dapat di kajian saja tuh. Akhirnya pulang baku bonceng sama-sama. Nah itu cara setan untuk memanipulasi dosa. Hanya kita harus berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Termasuk juga bagi para wanita, janganlah selfie lah. Tidak perlu untuk mau menunjukkan apa, kan? Apalagi kalau sudah berjilbab besar, mau menunjukkan apa, tidak perlu berselfie. Kecuali misalnya cuma mau foto jilbab, lalu kemudian memberikan nasihat, boleh. Tapi kalau sudah wajah, kalau rame-rame tidak apa-apa. Misalnya di dinas, di sekolah, selfie yang tidak boleh itu kalau sendiri. Jadi kalau rame-rame misalnya ada kegiatan dakwah, baru mau foto, itu tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa seperti itu. Kemudian yang berikut, laki-laki yang menolak berzina. Jadi ada laki-laki yang diajak untuk berzina tapi dia tolak. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sedekah ini saya bahas tadi malam. Ya kan? Sedekah ini saya bahas tadi malam di kelas kedua. Kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab. Nah, saya bahas di sini ya. Sedekah itu di dalam ayat Al-Quran itu orang musyrikin itu bersedekah. Orang beriman itu bersedekah. Bedanya apa? Kalau orang beriman setelah bersedekah hati mereka itu plong. Bagaimana hati plong itu Ustaz? Bagaimana sedekahnya orang beriman? Begini sedekahnya orang beriman itu. Kenapa? Ini Ustaz? Iya, baru Ustaz, ambil saja, bawa saja. Nah, sedekah begitu bikin hati plong. Adapun sedekahnya orang-orang musyrikin, ketika mereka memberi, mereka itu punya perhitungan di pikiran. Sama dengan mohon maaf, walaupun tidak semua. Oknum-oknum anggota DPR, ketika mereka itu memberi, lantas tidak terpilih, akhirnya mereka menyesali apa yang telah mereka beri. Kalau misalnya itu kemarin ada pikir akan modal 1 miliar, padahal orang sok kasih. Nah, sedekah yang seperti ini adalah sedekah gayanya orang-orang musyrikin. Jadi kalau orang mau bersedekah itu kasih lupa, biar saja itu mau jadikan orang punya hati itu plong. Kemudian yang berikut adalah seseorang yang mengingat Allah sendiri, lalu kemudian menetes air matanya, sebagaimana saya sebutkan. Itu dia. Silakan ada lagi, mumpung masih ada waktu. Allah. Silakan. Terima kasih untuk kedua kalinya. Bagaimana Pak Ustadz ada jelaskan tadi selfie. Tapi selfie itu saya lihat juga ada yang pakai cadar. Ya, pakai cadar selfie. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mengenai sedekah. Saya tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa disodokahkan. Tapi saya dengar sama ustadz atau ustazah, senyum itu termasuk sedekah. Jadi kira-kira ada pahalanya juga hanya senyum, karena tidak ada yang saya bisa berikan. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu, di antara tanda iman seorang perempuan adanya rasa malu. Di tanda iman perempuan itu adanya rasa malu. Kalau dia sudah tidak ada rasa malu, maka sudah mulai terkikis imannya. Yang menghalangi atau yang menjaga seseorang dari
menampilkan dirinya di hadapan manusia adalah rasa malu itu. Jadi, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah sedekah. Sedekah itu tadi sebagaimana hadis, senyum itu adalah sedekah. Artinya setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Kenapa dikhususkan senyum? Ini untuk digalakkan. Orang harus memberikan senyuman kepada orang-orang, tapi bukan kepada lawan jenis yang punya niat yang buruk ya. Punya niat yang buruk. Nah, kemudian kalau misalnya orang tidak punya uang, orang bisa sedekah apa? Ilmu orang bisa sedekah. Tapi saya bukan lulusan pondok, Ustaz. Sekecil apapun yang orang tahu dari Al-Quran dan hadis, maka bersedekahlah dengan itu. Bisa kasih mengajar di Rosa, itu sedekah. Bisa kasih mengajar tahsin, itu sedekah. Saya tidak bisa mengajar, Ustaz. Sedekahlah dengan tenaga. Tenaga seperti apa? Tenaga itu membantu orang lain, mengajak orang lain pada kebaikan. Mungkin orang tidak bisa mengajar, tapi ajak orang lain untuk ikut di Rosa, ajak orang lain untuk belajar agama, itu juga masuk sebagai sedekah. Dan sebagaimana tadi, umumnya semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Begitu. Ada lagi? Kelas ya, oke, baik. Itu ada yang ingin disampaikan? Ada ya? Sampai ditutupin. Kelas sebentar menjadi. Oh iya, kelas sebentar jadi. Atau ditunda subuh. Kalau subuh boleh, paling yang lain tidak siap ya. Boleh, Ustaz. Akan saya hubungi admin, dan admin nanti yang akan menghubungi kelas ketiga. Apakah sebentar jadwal saya ini, waktu saya free. Karena ini sedikit lagi saya mau masuk Zoom ini. Kalau yang mau ikut Zoom, silakan setelah ini. Kalau misalnya mau pulang, kasih kodekan, kita bahas di situ surat Ali Imran. Saya akan perintahkan admin untuk kirim di grup, minta tolong ke admin. Kirim ke grup yang PMMC itu. Oke, demikian kita tutup ya. Saya semua mau pamit juga ini. Balik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.